Di sini saya membaca sebuah buku yang berjudul Kitab Kopi dan Rokok. Pertama-tama saya akan membahas tentang kopi terlebih dahulu. Pada akhir bab ini, saya langsung menuju akhir bab karena ini adalah ringkasan yang sangat bagus ketika saya baca. Biarlah kita sebutkan beberapa khasiat kopi yang diringkas dari kitab Tafsirah Al-Ikhwan karangan Syekh Muhammad Tarabisi Al-Halabi. Secara umum, kopi mempunyai khasiat yang relatif banyak. Kopi dapat bermanfaat bagi sebagian orang, namun bisa juga membahayakan sebagian lainnya. Kopi baru dapat diminum setelah digoreng atau tanpa minyak, ditumbuk halus, kemudian diayak-ayak sampai kering. Adapun khasiat kopi yang dapat membawa kebaikan maupun keburukan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kopi dapat bermanfaat untuk membangkitkan kekuatan otak dan meningkatkan kerja pikiran. Selain itu, kopi juga sangat baik untuk membangkitkan dan menguatkan memori atau ingatan. Kopi juga dapat menjaga stamina pikiran, kekuatan mata, pendengaran, dan 5 panca indera yang lain. Sesudah minum kopi, organ-organ itu seakan menjadi ringan setelah capek dan kelelahan. Kedua, kopi dapat mengurangi tidur, khususnya bagi mereka yang tidak biasa ngopi. Ketiga, kopi juga memiliki pengaruh terhadap otot-otot dan urat saraf sehingga aliran darah di dalamnya menjadi lancar. Ketiga khasiat di atas dapat kita temukan pada semua orang yang meminum kopi, baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, semakin seseorang membiasakan minum kopi, semakin berkurang pula pengaruh kopi itu kepadanya. Khasiat kopi ini terlihat jelas pada mereka yang memiliki kegiatan berpikir tinggi, seperti para penyair, pengarang, dan pengajar, dan para pengajar. Ketika mereka hendak membangkitkan pikiran-pikiran mereka, disitulah mereka akan menyeduh kopi. Akan tetapi, kopi berbahaya bagi mereka yang mengidap penyakit empedu, penyakit kuning, apalagi yang kompilasi dengan penyakit darah tinggi. Kalau engkau meminum kopi sebelum makan, kopi itu akan mengurangi proses pencernaan makanan dan bisa menghilangkan kegemukanmu. Adapun meminum kopi setelah makan, menurut pendapat sebagian ahli, dapat menguatkan perut dan pencernaan. Sementara ahli yang lain justru menyatakan sebaliknya. Tampaknya pendapat pertama lebih layak diterima, bagaimana kita tidak menyetujuinya. Sebagian dari khasiat kopi adalah membantu anak-anak tumbuh dan berkembang, apalagi jika dicampur dengan susu dan gula. Jika demikian yang terjadi pada anak-anak, seharusnya kopi juga cocok untuk semua generasi, bukan begitu? Yang jelas, khasiat kopi yang telah disebutkan itu bisa jadi berbeda-beda pada masing-masing orang, tergantung apakah perutnya sedang kosong atau berisi, seberapa ukuran kopi yang diminum, dan berapa umur orang yang meminumnya. Mungkin karena banyaknya aspek yang perlu dipertimbangkan ini, muncul pula perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa kopi berguna untuk kesehatan badan, sedangkan yang lain menuduh kopi menjadi biang penyakit dan membahayakan.
Meskipun demikian, tidak ada satu orang pun yang mengingkari manfaat kopi. Seperti menguatkan pencernaan makanan, melancarkan peredaran darah, dan manfaat lain sebagaimana keterangan yang telah lalu. Tak heran, kopi pun dimanfaatkan oleh mereka yang staminanya anjlok, lemah badan, dan mereka memiliki masalah dengan organ pencernaannya. Kopi sangat cocok dikonsumsi oleh orang-orang yang hidup di tempat lembab dan rawan penyakit. Cocok pula untuk penduduk daerah panas, khususnya untuk membangkitkan kekuatan mereka. Demikian pula, kopi sangat cocok bagi para musafir, khususnya di hari-hari yang sangat dingin, baik perjalanan itu dilakukan malam maupun siang. Ada beberapa dokter yang mencegah para pasiennya dari meminum kopi karena mereka menganggap kopi dapat menyebabkan bangkitnya penyakit. Padahal kopi sama sekali tidak membawa pengaruh buruk kepada para pasien itu, kecuali mereka yang mengidap darah tinggi. Memang jika engkau sendiri meminum kopi dicampur gula, muncullah pengaruh yang telah disebutkan di muka, tenang dan ringan. Akan tetapi kopi itu tidak mempengaruhi seluruh urat syarafmu. Itu jika dicampur gula. Adapun jika kopi diminum tersendiri, manfaatnya akan lebih kuat dan pengaruhnya akan lebih merata. Demikianlah apa yang aku pahami dari kitab tersebut. Dengan beberapa penjabaran dan penambahan, ada lagi pembahasan tentang manfaat kopi. Sebagaimana didendangkan oleh Ibnu Abdillah As-Samarani dengan menggunakan syair berbahar tawir. Minumlah kopi setiap waktu, sebab bagi peminumnya ada 5 faedahnya di dalamnya: membakar semangat, melancarkan cerna, menghilangkan dahak, membaguskan pernapasan, dan membantu mencapai tujuan. Secara tersirat, syair ini menjadi bukti bahwa kopi telah digunakan oleh orang-orang soleh dan para ulama yang semangat kerjanya tinggi. Sebagaimana kopi juga disuguhkan dalam pertemuan-pertemuan mereka pada setiap masa. Karena sang penyair tidak menjelaskan khasiat teh, tidak ada salahnya jika kami menambahkannya di sini sebelum kita masuk ke pembahasan tentang hukum merokok secara mendalam. Teh berasal dari negeri Cina. Tentang khasiatnya, dikatakan teh memiliki khasiat yang relatif banyak, hampir sebanyak kopi. Hanya saja pengaruh teh tidak sekeras pengaruh kopi. Bila diminum hangat-hangat, teh dapat memancing keluarnya keringat, memperlancar kencing, menguatkan lambung, membangkitkan fungsi otak, dan memulihkan sembelit. Ini jika air teh diminum tanpa gula atau dengan sedikit gula. Namun jika tidak demikian, artinya memakai gula, maka hal itu tidak akan terjadi. Khasiatnya tidak akan begitu terasa. Bagian yang digunakan untuk membuat minuman teh adalah daun-daun pohon teh yang bentuknya mirip dengan daun pohon zaitun. Meminum teh sangat cocok bagi mereka yang lesu, khususnya yang jarang berolahraga, juga mereka yang loyo badannya. Demikian juga teh sangat cocok bagi orang-orang yang sering sarapan hanya dengan makanan ringan. Nah, demikian pembahasan seputar teh ataupun kopi. Kita bertemu di video selanjutnya. Bagi yang belum ngeteh atau belum ngopi, dipersilahkan. Dadah.